Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Yang mulia Imam Syekh Masjid Al-Mabrur, Abah, kemudian seluruh pengurus masjid, BKM, Badan Kemakmuran Masjid, kemudian remaja masjid, gure-gure Kamo Bandung yang berhadir, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu masjid, untuk melaksanakan dua rukun al-khutbah dan salat Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Allah telah memberikan dua faktor nikmat yang terbesar kepada gedanya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan dua nikmat itu kita akan bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat untuk selama-lama. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, imamur rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mu'tabar. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Khutbah pada hari ini bertema, judulnya adalah iman dan amal yang soleh. Ma'asyaral muslimin wa dumratul mu'minin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ashr, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, demi asar, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh. Kemudian kita lihat lagi di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka adalah surga Adnin, di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lama. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah itu ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya.
Kemudian kalau belum kita lihat di dalam surah Al-Buruj, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, demikianlah, itulah fawzul kabir, keberuntungan yang besar bagi mereka. Banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menyatakan tentang iman dan amal yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa itu amal yang soleh? Amal yang soleh adalah amal yang diikat dengan iman. Amal yang soleh adalah amal kebaikan yang diikat dengan iman. Amal kebaikan golom tente dengan sekalian amal yang soleh. Tapi amal yang soleh itu adalah sudah pasti amal kebaikan. Salah-salah mufhum. Amal yang soleh adalah amal kebaikan yang dilakukan dengan diikat dengan iman karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Inilah amal yang soleh. Tapi amal kebaikan, amal yang dilakukan mengharap pujian dan segala macam dari orang lain. Sehingga banyak kita melihat amal-amal orang kafir, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dumnale orang kafir, mereka berbuat kebaikan. Wate tsunami nekalan dengku. Dumnale bantuan-bantuan yang dikirim oleh orang-orang kafir. Dengan pesawat, dengan kapal kirim. Itu adalah misi faktor kemanusiaan. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal mereka bukan dikatakan amal yang soleh, tapi amal mereka adalah amal kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan besar adalah, apakah amal kebaikan orang kafir itu dibalas oleh Allah? Ledhat ipubut amal kebaikan le orang kafir. Apakah amal mereka itu dibalas oleh Allah? Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa saja yang berbuat amal kebaikan, walaupun sekecil biji zarrah, Allah akan membalas kebaikan itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebaliknya, siapa saja yang berbuat amal kejahatan, walaupun sekecil biji zarrah, Allah akan membalas keburukan kejahatan itu. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Maka jawabannya adalah, amal orang kafir gebalah li Allah, tapi dibalas hanya lam dunia mantap. Lam dunia gebalah. Menan mate, habislah kebaikan yang dibalas oleh Allah, sehingga tinggallah kejahatan dan kafir mereka. Akhirnya mereka gedet lam neraka Allah selama-lama. Na'udzubillah min zalik. Maka adi orangnya takalan orang kafir senang, bak lahir senang. Orang kafir kaya, orang kafir sukses jarang. Itu adalah bahagian balasan Allah bagi mereka. Mungkin naik pubut kebaikan. Gekun dalam hadis, ad-dunya sijnul mukmin. Dunianya adalah penjara bagi orang mukmin. Maka gedanya orang-orang mukmin menyohana senang tebadut dalam dunianya, susah tu, gasin tu. Ka menan juga deh, bah menan juga deh. Karena bahkan, di yaumil akhirat, pada hari akhir nanti, kita akan senang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya.
khalidina fiha abada. Tapi orang kafir, orangnya senang, bahagia, kaya. Itu adalah bahagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada mereka karena mereka berbuat kebaikan kepada gedanya orang mukmin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra yang ingin tak sampaikan Mbak Uronyo. Berbuatlah amal yang soleh. Sekecil apapun amal itu. Karena gedanyo hana tatupat. Di mana Allah menyimpan rahasia ridhanya pada amal itu. Lebut amal yang kadang-kadang gedanyo sepele wadah tak anggap. Nyan hanayum. Tapi ba Allah di sana ridhanya. Dan kadang-kadang pada amal itu. Dan dengan amal itu. Gedanyo akan kepetamong dalam surga Allah. Imam Muhammad Ibnu Atha'illah As-Sakandari dalam sebuah kitabnya yang bernama Syarhul Hikam, putra kepegahina. La amala arja liqabulin min amali yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Tiada amal yang paling diharap untuk diterima oleh Allah adalah amal yang engkau anggap sepele, tidak ada harga pada dirimu. Yang kepegah oleh Ibnu Atha'illah. Maka dengku-dengku sekalian, kadang-kadang takalon na urang releh motor bak jalan. Gehei dengku bang netulung si ane tulak. Tajak tak tulak, baru tak tulak bacut. Kau dip di motor metuahnya. Lenyan ka selesai. Nyan amal yang lagi nyan na tingat dia katanya. Hana tingat tu. Allah tidak mengetahui. Allah tidak memberitahukan kepada kita di mana ridha pada setiap amal itu. Gepegah le orang-orang sufi nyan pajuh bu berhabis kepegah. Tanyakan menan. Termasuk Bandung tu. Pajuh bu berhabis. Wadah tabuh bu puno. Tak pajuh berhabis. Tro tu. Padahal Bandung jut keketoran. Nah tinggal sinuk lampiring. Nyan yang sinuk nyan. Jut kebarokah. Menjadi penyembuh bagi penyakit. Maka pajuh bu berhabis kepegah le orang sufi. Mau tanya ana nak tinggal dum. Dum tinggal. Kemudian kepegah ke ilmu ubat berhabis doktor ke ilmu ubat. Karena hana tatupat. Pat doktor yang mutajub dengan penyakit katanya. Membuang duri di jalan. Itu adalah cabang iman yang paling rendah. Kepegah dalam hadis. Cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling kecil adalah memindah duri di jalan. Hana methoyu pita kalan duro ba jalan tacok tapi nah. Le tapi nah hana tingat. Hura dudo. Ketika amal kita dihisap oleh Allah, rupanya ngan pinah duro nyan kebetamong dalam surga oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sebuah contoh. Seorang sufi yang bernama Abu Bakar Ash-Shibli. Beliau adalah murid daripada Imam Junaid Al-Baghdadi, bermazhab Maliki. Di dalam sebuah kitab diceritakan, kitab Nasaihul Ibad, karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Apa diceritakan di sana? Ketika Syekh Abu Bakar Ash-Shibli ini meninggal, meninggal. Tiba-tiba muridnya bermimpi. Dilihatnya Syekh Abu Bakar Ash-Shibli ini telah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah yang paling mulia. Gedanyang, wahai Syekh, amal apa yang telah engkau perbuat sehingga engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang paling mulia? Apakah dengan zikirmu? Apakah dengan haji dan umrahmu? Apakah dengan salatmu? Apakah dengan puasamu?
Bukan. Allah memberitahukan kepadaku bahwa aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tempat yang paling mulia di sisi Allah, hanya karena pada suatu ketika aku bertemu dengan seekor kucing di sudut kota Baghdad. Kucing sedang kedinginan. Aku mengambil jubahku dan aku menghangatkan kucing itu dengan jubahku. Allah mengatakan, hanya karena itu wahai Abu Bakar Ash-Shibli, engkau dimasukkan ke dalam surgaku yang mulia. Bukan karena ibadahmu yang luar biasa, tapi hanya karena menghangatkan badan seekor kucing. Nyan, dah fikir amal lagi kan? Dah fikir. Dah fikir. Nah lain deku banyak sekali. Maka kadang-kadang kucing ini binatang kesayangan Rasulullah. Namanya Muza, lun baca. Muza itu ketika tidur di atas jubah Rasulullah. Rasulullah mau solat, tidak dibangunkan Muza ini. Takut dia terganggu, gekoh jubah. Akhirnya gejak Rasulullah dia solat. Waktu gua Muza kai beda, dia menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kucing. Kemudian kita ingat sahabat Rasulullah yang bernama Abdul Syam. Waktu kita mau Islam gebuhnan dengan Abdul Rahman. Apa namanya? Abu Hurairah. Bapak kucing kecil karena nak pelihara anak mi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di terakhir long pegah sabuh cerita. Dan ini adalah cerita nyata. Ada seorang pemuda, dia memiliki seorang ibu yang masih di rumah sakit. Di dalam ruang ICU, ibu itu sakit antara sadar dengan tidak sadar, koma hinan. Kala doa gedanya takun dengan bahasa Aceh. Ketika itu doktor memanggil, wahai pemuda, ketahuilah bahwa ibumu ini tidak ada harapan lagi. Bak dali kamu usaha tapi harapan hanali. Mendoa macam Allah. Pemuda ini dengan rasa gelisah, susah, apa-apa, sedih dah. Gejok Honda gedebit. Dia keluar jalan-jalan menenangkan fikirannya. Gedamong Mbak SPBU gebuh minyak. Ketika dia lagi antrian, rupanya ada kucing dan keluarga kucing dah lagi ngeong-ngeong kaikli, ngeong-ngeong ikli. Anak muda muno dengan rasa kasihan gepuduk Honda, gecagak Honda. Gedamong bak bini market yang naba SPBU-nya geblo saboh ikan tuna, sarden, gebi. Kucing itu tenang. Kemudian dia kembali ke rumah sakit. Terus rumah sakit, ibunya tidak ada lagi di ruang ICU. Dia terkejut. Dia memanggil, wahai dokter, wahai bidan, wahai perawat. Kemana ibuku? Apakah dia sudah meninggal? Wahai bapak, ibu sudah dimasukkan ke dalam ruang inap biasa. Dia lari cepat-cepat, dia menjumpai ibu. Dia mengatakan, wahai ibu, usaha apa yang telah diusahakan oleh dokter? Obat apa yang telah engkau minum? Sehingga alhamdulillah engkau sehat pada saat ini. Gekun le ibunya. Wahai anakku, dalam keadaan tidak sadar, aku bermimpi. Aku melihat kucing dan keluarga kucing sedang berdoa untuk kesembuhan diriku. Karena doa mi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang perlu kita sampaikan putra, perbuatlah seluruh amal yang soleh, jangan tertinggal sedikit pun, karena kita tidak tahu di mana rahasia Allah menyembunyikan ridhanya pada amal itu. Boleh jadi dengan sikrek kue, boleh jadi dengan seuntai senyum, boleh jadi dengan air mata yang mengalir mengingat-ingat dosa ketika malam. Itulah yang memasukkan kita oleh Allah ke dalam surganya yang mulia. Mudah-mudahan kedanyo adalah termasuk golongan daripada urung-urungnya
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.